Malam guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Malam kali ini saya akan mengunggah konten sebuah termostat ini atau putaran suhu ini. Oke guys, putaran suhu untuk mengatur kadar dingin. Oke, atau seperti ini misalkan. Ini putaran suhunya ini atau termostat. Kemudian ini pipanya nih yang melintang ke bawah freezer guys. Termostat atau putaran suhu atau pengatur suhu ini. Tapi kali ini saya tidak membahas penuh tentang termostat, tapi saya akan bahas tentang apakah termostat satu pintu bisa untuk mengganti mesin-mesin gede, misalkan seperti freezer rack atau freezer box atau bahkan yang lainnya yang lebih gede, misalkan mesin kompresor 1/5, 1/4, bahkan 1/3. Apakah ini bisa kalau termostat satu pintu guys? Ini tentu untuk pengetahuan Anda bahwa termostat ini untuk mengatur suhu dan memutus kalau suhu sudah dingin. Tapi kalau untuk jenis apa saja yang namanya pendingin, ini bisa diatur dengan ini, hanya kapasitasnya. Artinya yang tadi saya bilang tadi, misalkan termostat satu pintu untuk mengganti freezer rack bikin es misalkan 1/5 atau 1/4 misalkan, ini bisa, tetapi sudah pasti tidak bakalan awet ini kalau termostat satu pintu kemudian untuk mengganti freezer rack mesin 1/5 bahkan ada yang 1/4, ini sudah pasti tidak bakalan awet. Alasannya di dalam termostat ini ada yang namanya, kalau menggabung ini namanya pelat ini tipis sehingga nggak kuat untuk mesin-mesin besar. Artinya bisa, cuman tidak tahan lama. Bisa jadi nggak nyampe bulan Anda sudah balik lagi atau mengganti lagi. Tapi cara ini saya akan kasih tahu kalau Anda belum 1 bulan ternyata ganti lagi karena Anda mengganti sebuah termostat satu pintu untuk freezer rack atau freezer box yang kapasitas 400 liter misalkan mesin-mesin gede. Ini tentu ada langkah-langkahnya. Kalau Anda kebetulan nyari di toko tidak ada atau bekasan tidak ada, ini saya kasih tahu langkah. Jadi walaupun Anda punya termostat untuk satu pintu, Anda bisa tetap kerjakan. Misalkan karena faktor jarak, mau beli jauh atau harus pesen orangnya harus cepat-cepat, Anda punya satu termostat satu pintu dan Anda punya trafo bekas mesin cuci atau punya trafo 1/4 ampere misalkan atau 1/2 ampere, ini Anda bisa supaya termostat ini awet. Artinya Anda menggunakan termostat satu pintu kemudian dirakit supaya termostat ini awet karena memakai kompresor
ampernya lebih besar. Karena kalau ampere satu pintu itu 040506 paling akhir 07, Anda akan di atas 1 ampere, bahkan hampir 2 ampere, sudah pasti ini bakalan gosong ini dalamnya. Jadi saya kasih langkah, Anda hanya modal sebuah relay AC atau konektor ini. Anda kalau tukang ini paham ini konektor. Jadi konektor ini dimasukin dua, ini 12 volt DC pakai trafo, kemudian ini yang ngirim. Jadi masuk kemudian keluar mengirim ke kompresor. Artinya ini untuk konektor untuk memindahkan setrum kiriman. Atau bisa juga menggunakan konektor atau relay yang langsung AC. Ini bisa begitu ngirim dia langsung AC-nya ini pindah. Ntar saya akan kasih tahu ini. Tentunya kalau sistem konektor yang dikerjakan oleh arus DC 12 volt ini akan menggunakan sebuah trafo. Jadi kemasukan setrum 12 volt DC ini akan nyambung ini dan memindahkan setrum, akhirnya nyambung kemudian ngirim ke kompresor seperti unit AC di odor. Ini di modul AC guys. Jadi saya akan kasih tahu supaya Anda paham kalau menangani kasus termostat satu pintu Anda beli jauh, kemudian belum sebulan Anda ganti sudah mati lagi. Ini saya kasih tahu gambarnya juga ini. Ini yang gambar di atas ini adalah untuk konektor yang AC. Artinya konektor ini dikerjakan AC. Kalau kemasukan AC ini akan geser. Oke guys, lari memindahkan atau nyambung ini konektor yang AC kemasukannya ini 220. Saya akan uji misalkan dari termostat ini setrum masuk, kemudian setrum 220 ini sebelah masuk ke termostat, kemudian dari termostat ini ngirim kompresor hidup langsung masuk ke konektor, kemudian setrum sebelah ini langsung ke konektor untuk mengerjakan konektor ini supaya nyambung. Keluaran dari konektor ini setelah nyambung ini masuk dua-duanya ke kompresor. Jadi yang bekerja pelatnya di fosir ini di konektornya ini guys. Jadi ini hanya penghantar ini. Si termostat ini hanya penghantar. Jadi yang bebannya berat ini konektor AC ini. Jadi pelat ini di dalam ini kemasukan 220, kemudian nyambung, kemudian lari ke kompresor. Ini kompresor gede ini, jadi walaupun dikasih termostat ukuran satu pintu, ini sudah bisa jamin awet ini guys. Ini langkah pertama. Kalau ini konektor ini AC 220, misalkan seperti odor Daikin, ini ada ini konektor seperti ini. Jadi geser AC ini, kemasukan AC, kemudian AC ini akan pindah. Oke guys, langkah ke satu. Langkah kedua ini, langkah kedua ini setrum masuk dari colokan sebelah masuk ke termostat, kemudian dari termostat ini ngirim ke trafo ini. Ini trafo DC yang keluar 12 volt misalkan, masuk dari termostat colokan sebelah, kemudian nyambung ke termostat, masuk ke trafo. Yang sebelah ini langsung ke trafo dan langsung ke kompresor ini. Jadi ini makanin trafo, makanin kompresor ini langsung dari colokan sebelah. Kemudian kalau termostat ini ngirim, trafo ini akan kemasukan 220. Kemudian kalau ada rangkaian Anda dengan elko dengan dioda, akan keluar
volt DC untuk makanin si relay atau konektor AC seperti ini yang tadi saya bilang ini. Kemudian akan mengirim ini setrum sebelah ini nih, dan pindah nyambung kemudian ngirim ke kompresor. Jadi si relay ini, konektor ini dikerjakan oleh si trafo setelah kemasukan dari termostat ini, dan konektor akan bekerja kemudian nyambung yang setrum sebelah kemudian mengirim ke kompresor. Jadi pelat yang konek relay ini berperan ini untuk pindah ke kompresor yang gede ini. Jadi walaupun termostat ini ukuran kecil, tapi yang paling berat bebannya ini adalah si konektor ini guys, bukan termostat. Termostat hanya mengerjakan si trafo supaya hidup dan memindahkan. Kira-kira begitu guys. Jadi ini kalau ada langkah Anda termostat satu pintu untuk ganti mesin yang lebih besar, nyari nggak ada, atau misalkan sebentar mati termostatnya, ini sudah pasti saya kasih tahu habis. Sudah pasti bisa guys. Ini hanya otomatis untuk pendingin, artinya kena dingin putus, tidak dingin akan nyambung. Tetapi kalau untuk ngirim untuk kompresor besar, ini sudah pasti pelatnya berbeda. Jadi sudah pasti ini akan gosong tidak lama ini. Karena ini sudah saya alamin, makanya saya kasih tahu supaya Anda tahu sebelum mengalami guys. Kira-kira begitu guys. Termostat satu pintu, bisakah untuk kompresor freezer box atau freezer rack bikin es? Bisa guys. Luar biasa lagi. Malam guys.